Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia selalu. Ya, untuk pada malam hari ini mudah-mudahan para sahabat semuanya sehat ya. Untuk pertanyaan, eee, Bunda ini udah spiritualnya udah sampai mana nih perjalanan spiritualnya nih? Masih tahap belajar, Mas. Belum terlalu tinggi ilmunya. Atau, ini ya, oke. Menurut sampean dalam sisi pandangan spiritual sampean, sebenarnya itu Satrio Piningit itu siapa sih? Satrio Piningit itu sosok yang dipingit ya, dalam arti kata terpingit itu disembunyikan. Dan beliau adalah sosok yang adil dan bijaksana serta dia itu baik, lalu seperti itu. Dan beliau selalu mempersatukan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia merasakan kesedihan, keperihan dalam dirinya itu dia selalu ingat sama Allah. Karena hanya Allah lah yang ada di dalam hatinya. Beliau tidak pernah meminta pertolongan kepada siapapun selain kepada Allah. Itu, Mas. Berarti untuk Satrio Piningit itu bahasanya itu udah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, dengan alam juga. Apakah Satrio Piningit ini banyak ini ya cobaannya, rintangannya saat diperjalankan itu? Kira-kira cobaan rintangan itu berupa seperti apa ini? Satrio Piningit itu selalu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah kehidupan, masalah cintaan, dan juga dia selalu diberikan ujian demi ujian yang sangat begitu pahit, dikarenakan supaya beliau itu bisa tegar dalam menghadapi segala sesuatunya, dan beliau pun sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau selalu saja merasakan perih dan pedih, tapi beliau selalu ikhlas menjalankan kehidupannya walaupun Allah selalu menguji dan memberikan kepedihan yang sangat luar biasa sekali. Itu, Mas. Tujuan ujian-ujian yang dihadapi Satrio Piningit itu sebenarnya tujuannya untuk apa ini? Kok sebegitu beratnya nih kira-kira ini untuk orang Untuk biasa? kenapa Mas suaranya nggak jelas? Suaranya nggak jelas, Mas. Kenapa, Ini Mas? nggak jelas. Ya, Sekarang udah jelas belum nih? ya udah. Oke, itu kan Satrio Piningit itu tadi itu banyak ujian, banyak rintangan ya. Mungkin yang dinamain kesandung sampar itu mungkin di Ya, hadapan masyarakat itu tidak dihargai. Padahal di alam gaib itu beliau adalah rajanya, itu kan banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, ya. tujuannya apa kok sampai seperti itu? Apakah nanti akan menjadi lulus weda itu? Ya, ini suatu ujian buat beliau ya. Dan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kepedihan yang dialaminya itu untuk supaya beliau itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, Mas. Jadi contohnya seperti ini. Jikalau nanti ada orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongannya beliau pun merasakan bagaimana perihnya jikalau tidak ditolong orang, bagaimana perihnya jikalau orang tersebut meminta pertolongan tapi dirinya sendiri
tidak ditolong. Sakit perihnya itu beliau merasakan. Dan setiap kali beliau merasakan kepedihan, beliau pun pasti akan merasakan kepedihan orang lain. Seperti itu, Mas. Dan Allah menguji Satrio Piningit itu supaya dia tuh bisa tegar ya, kuat dalam menghadapi apapun nantinya. Jikalau beliau sudah dihadirkan atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Satrio Piningit masih dalam tahap pengembelengan untuk menuju kemunculannya nanti, atau masih proses menjelang kemunculan masih lama atau tidak ini kira-kira? Kalau untuk kemunculan beliau sih saya sendiri belum bisa membuktikan gitu ya. Tapi sekarang lagi mencapai proses untuk mendekati beliau untuk hadir di muka umum gitu, Mas. Ya, untuk pertanyaan berikutnya mengenai tentunya kita pembahasan Sangkinasih Satrio Piningit ini ya. Oke, dalam pengemblengan itu tahapannya tentunya kemungkinan besar ya Allah Subhanahu wa taala itu menguji keimanan daripada Sangkinasih. Iya, betul. Supaya dia lebih kuat, lebih sabar dan tegar. Dan untuk pertanyaan berikutnya, itu kan dalam Wangsit Siliwangi itu dalam Prabu Joyoboyo dikatakan bahwasanya Sangkinasih Satrio Piningit ini pandai meramal bagaikan dewa yang tidak bisa untuk ditipu. Nah, itu maksudnya apa itu? Bisa dijabarkan? Itu seperti kita mau meramal kehidupan, ya kan? Terus orang tersebut itu akan terjadi sesuatu, tapi beliau tidak akan bisa dibohongi gitu kan, karena apa yang dia yakini itu yang akan terjadi. Banyak perama-perama yang ibarat kata nanti bulan depan kita akan terjadi seperti ini, tapi nyatanya kan tidak ya. Tapi beliau meyakini kalau apa yang dia rasakan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, insya Allah itu semua pasti akan terjadi. Karena keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat dibanding kepercayaan dirinya kepada manusia itu sendiri. Beliau lebih percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pandai meramal bagaikan dewa itu adalah suatu petunjuk berarti ya? Ya, petunjuk ya, seperti itu. Dulu juga ya. Nih, mohon maaf ya kalau belum saya baca nih. Dari inilah SP sejati itu hanyalah menyatu dengan Tuhan. Dari mata Nusantara hadir Kang Sul, ya, Platikor, ya, dari mana nih teman-teman semuanya ya. Sekar Ayu kemana nih? Pamit, jangan. Namanya SP anak. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya tentunya dalam pembahasan ini. Suaranya jauh, Mas. Udah deket banget nih. Udah sampai silok matanya. Apa jangan pakai handset malah lebih kenceng kayaknya nih. Coba kita coba ya. Kalau deket silau buat mata. Coba kedengeran nggak? Jelas nggak? Jauh, Mas. Lebih enak pakai headset. Tapi yang Masnya jauh. Kayak kedengeran suaranya. Ini jauh nggak? Nah, sekarang udah agak lumayan dekat, Mas. Oke ya, itu tadi pembahasan
Oke ya. Ini udah jelas suaranya? Ya udah. Ini dari Anwar nih, Jabar Cimahi, nyimak. Aku nyimak SP, waduh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira itu Sangkinasi Satropinit itu kan diramalkan oleh Prabu Joyoboyo itu dengan Suaranya janji. suaranya nggak jelas, Mas. Jelas belum? Nah, sekarang agak lumayan. Ya itu kan eh, Satropinit itu kan diramalkan oleh Prabu Joyoboyo. Itu sebenarnya kalau kita ini kan sudah lengkap ya ciri-cirinya. Hmm. Itu tetapi itu kan secara goib. Menurut sampean itu ciri-ciri Satropiningit ini menurut mata batin sampean secara fisik itu seperti apa ini? Secara fisiknya sih seperti manusia biasa. Dia nggak terlalu mewah, dia biasa aja dan selalu sederhana dalam berpakaian apapun juga. Jadi susah ya untuk membedakan mana Iya, Satropiningit dan orang awam betul. itu ya. Betul, karena hampir berdekatan dengan manusia-manusia yang awam gitu, orang-orang yang awam gitu, Mas. Jadi nggak bisa membuktikan bahwa orang itu beliau, karena yang bisa mampu melihat itu hanya orang-orang yang memang eee, kasih kesucian di dalam hatinya gitu, baru bisa melihat gitu, bahwa beliau itu adalah orang itu, misalkan seperti itu. Kalau untuk orang-orang biasa sih enggak, enggak bakalan bisa karena hampir sama dengan manusia biasa, sama seperti kita itu. Sangat sederhana ya Iya, Satropiningit itu. iya, Menyamar kali ya dia. Tapi iya. apakah beliau ini memang sudah tahu nih bahwasannya kalau memang sudah ada saat ini tuh kira-kira beliau udah tahu bahwasannya itu beliau ini adalah Satropiningit atau masih belum tahu, masih kok saya selalu dapat ujian seperti ini terus seakan-akan ujiannya tuh nggak selesai-selesai atau gimana itu? Ya, beliau sendiri sih masih merasakan seperti itu ya, karena dengan apa yang dia alamin itu, dia selalu bertanya kepada Allah, apa sih, eee, yang beliau rasakan ini, ada apa? Dia memang, masih merasakan, eee, apa ya, masih merasakan siapa sih gitu kan, kenapa sih masih seperti itu. Tapi beliau sendiri pun, meminta petunjuk kepada Allah agar beliau mengetahui gitu, kenapa bisa bisa sampai harus mengalami hal seperti ini terus-menerus gitu. Ya beliau sendiri pun mungkin ya kan, mungkin mengetahui sekarang, tapi dia tidak pernah mengakui bahwa beliau adalah sosok, SP gitu, karena beliau sendiri pun tidak mau diakui, dia tidak mau. Dia menginginkan dan mengharapkan seperti manusia biasa, seperti itu. Subhanallah ya, itu jawaban. Mmm. Ini sangat luar biasa nih ya narasumber nih. Ya untuk menurut sampean untuk secara huibnya itu sosok Satropiningit itu seperti apa ini secara huibnya? Apakah beliau memang mungkin sosoknya seperti wali atau seperti raja? Itu menurut pandangan mata batin sampean itu seperti apa ini sebenarnya sosok Sangkinasi Satropiningit itu? Kalau menurut saya, yang saya lihat, itu seperti sosok ratu ya, ratu yang memakai mahkota karena beliau, bisa hidup di 2 alam, di alam nyata maupun di alam gaib. Dan beliau adalah sosok seorang ratu di alam gaibnya. Ya entah itu mungkin Ratu Selatan atau Atau mana itu ya yang yang lain.
Itu ya, pemimpin ya, Mm-mm. berarti intinya pemimpin. Pemimpin.